Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ridho Rizwaldi sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi beserta teman-teman semuanya yang saya banggakan. Kami dari kelompok Manajemen Operasi yang mengusung judul yaitu Analisis Pengelolaan Operasional UMKM Dapur Gani pada observasi kali ini, di mana saya sebagai moderator beserta juga anggota kelompok. Nama saya Nailatul Azizah dengan NIM 24059189, rekan saya Raisya Aurasifa dengan NIM 24059191, dan juga yang terakhir Siti Lutfiadianti dengan NIM 24059202. Kami izin untuk menyajikan video dari hasil observasi kami. Selamat menyaksikan. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas mengenai konsep terlebih dahulu ya, mengenai UMKM dan juga UMKM kuliner sebagai konteks dari observasi kita. Nah, UMKM ini adalah usaha produktif dari skala kecil hingga menengah yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha kecil dengan aset dan omset yang sesuai dengan aturan pemerintah. Di Indonesia sendiri, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian karena jumlah juga sangat banyak dan menyerap banyak tenaga kerja juga. Nah, khususnya untuk UMKM kuliner ada beberapa ciri-ciri penting yang ada. Yang pertama itu seperti bahan baku yang digunakan itu cukup cepat untuk rusak, misalnya seperti daging, sayuran, dan bahan lainnya. Kedua itu produksinya dilakukan setiap hari karena produknya harus fresh ya. Dan ketiga itu keberhasilan usaha sangat bergantung pada rasa makanan dan kualitas pelayanan. Nah, ada juga tantangan utamanya yaitu keuntungan yang relatif kecil dan risiko pemborosan yang cukup tinggi serta pengelolaan operasional tidak berjalan dengan baik. Nah, karena itu pentingnya manajemen operasional untuk menjadi fokus makalah pada observasi kali ini. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas mengenai profil dari objek observasi kami, yaitu Dapur Gani yang telah berdiri sejak tahun 2020 di Jalan Merpati di kisaran daerah UNP ini. Nah, jam operasionalnya itu pukul 8 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, dalam observasi kali ini tuh kami hanya membahas bagian fokusnya yaitu di bagian bakso. Ada beberapa produk, cuman fokusnya ini di bagian bakso karena operasionalnya cukup kompleks, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, sampai penyajian. Nah, Dapur Gani ini dia sistemnya bayar dahulu baru bisa disajikan makanan yang akan dipesannya untuk mengurangi risiko kerugian bagi pemilik usaha. Nah, profil ini juga menjadi dasar untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana manajemen operasional bakso yang diterapkan oleh Dapur Gani pada bagian hasil observasi masalah kami. Nah, selanjutnya yaitu bagian pengadaan bahan baku, di mana pada Dapur Gani ini dia setelah hasil observasi kami, Dapur Gani membeli bahan baku daging ayam itu setiap hari di pasar tradisional supaya kualitasnya dari daging tersebut tetap terjaga dan fresh tentunya. Sementara itu tepung, bumbu-bumbu kering lainnya, garam, bawang putih, lada dibeli secara mingguan dari pemasok tetap. Untuk efisiensi stok juga yang terkontrol tentunya. Setelah itu bahan disimpan di freezer dan di kulkas. Daging mentah disimpan maksimal 2 hari di freezer, sedangkan bakso setengah jadi ditempatkan di kulkas sebelum direbus atau disajikan. Nah, Dapur Gani ini juga menerapkan prinsip sederhana yang sudah terlebih dahulu ada, itu yang dipakai terlebih dahulu untuk produksi mereka. Jumlah produksinya mencapai 100 porsi sehari dan disesuaikan juga dengan jam-jam ramai dari mereka supaya tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan dari produk. Baik, di sini saya akan membahas tentang proses produksi bakso. Nah, yang pertama itu penggilingan daging di pasar. Penggilingan daging di pasar itu menggunakan mesin penggiling yang ada di pasar agar daging tersebut bisa empuk dan enak untuk dibentuk. Dan yang kedua itu pencampuran bumbu resep khusus. Setelah penggilingan daging dari pasar dan daging dibawa ke tempat produksiannya, maka owner dan karyawan lainnya yang bagian produksi itu membuat bumbu resep khusus untuk adonan bakso.
Terus yang ketiga, pembentukan bakso secara manual dengan cara membulat-bulatkannya secara manual, kemudian didiamkan sejenak agar tekstur adonan lebih menyatu. Nah, yang keempat itu adalah perebusan hingga matang. Yang kelima, produksi fresh setiap hari tanpa stok. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang sumber daya manusia. Yang pertama itu pengolahan sumber daya manusia pada Dapur Gani terdiri dari 4 karyawan. 4 karyawannya itu yang 2 orang di warung Gani, 2 orang di tempat memproduksi bakso tersebut. Nah, pembagian tugasnya juga fleksibel. 2 orang di warung Gani untuk kasir dan pelayanan, dan 2 orang lagi pada tempat memproduksian itu sebagai orang memproduksikannya. Lalu yang ketiga itu saling membantu saat jam ramai. Saling membantu saat jam ramai ini maksudnya adalah ketika waktunya lagi banyak pembeli, maka antara kasir dan pelayan akan saling bantu-membantu. Terus yang keempat adalah peralatan dinilai cukup memadai. Yang kelima, operasional berjalan efisien. Pola kerja. Baik, di sini saya akan membahas sistem pelayanan. Nah, sistem pelayanan sendiri itu pada Dapur Gani dilayani langsung oleh karyawannya. Lalu waktu pelayanannya kurang lebih 5-10 menit dari awal pemesanan hingga penerimaan barang. Lalu harga bakso itu kisaran dari 3.000 sampai 7.000 sesuai dengan variasi yang diinginkan dan variasi yang ada pada Dapur Gani tersebut. Yang keempat itu adalah pembayaran di awal untuk menghindari pesanan fiktif. Maksudnya adalah Dapur Gani memiliki kendalanya yaitu pelanggan membeli barang, setelah makanan jadi, pelanggan tidak menjemput makanan tersebut. Alhasil, makanan itu tidak jadi dan belum dibayar, sehingga Dapur Gani menggunakan metode pembayaran di awal untuk menghindari pesanan fiktif. Nah, yang kelima itu fokus pada kecepatan dan ketepatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi operasional Dapur Gani. Pada tahap evaluasi operasional ini, Dapur Gani melakukan penilaian secara mingguan terhadap kegiatan usahanya. Evaluasi difokuskan pada 2 hal, yaitu pembukuan sederhana dan kinerja karyawan. Pembukuan masih dilakukan secara manual, namun sudah cukup untuk membantu pemilik dalam memantau pemasukan dan pengeluaran hariannya. Sementara dari sisi karyawan, penilaian dilakukan berdasarkan kedisiplinan, kecepatan kerja, dan kerjasama saat jam ramai. Namun dalam evaluasi ini juga ditemukan kelemahan, yaitu Dapur Gani belum ada SOP tertulis, sehingga proses kerjanya itu masih sangat bergantung pada kebiasaan dan pengalaman kerja karyawan. Selanjutnya ada rencana pengembangan. Berdasarkan hasil evaluasi kami, Dapur Gani menyusun beberapa rencana pengembangan untuk meningkatkan kualitas operasionalnya. Rencana utamanya adalah penyusunan SOP produksi dan pelayanan agar alur kerjanya itu lebih terstruktur dan konsisten. Selain itu juga direncanakan peningkatan peralatan produksi seperti pengadaan grinder baru yang diharapkan dapat mempercepat proses dan menjaga kualitas bakso. Dengan adanya pengembangan ini, usaha diharapkan menjadi lebih efisien, stabil, dan siap untuk tumbuh ke skala yang lebih besar. Selanjutnya ada slide saran. Disampaikan beberapa rekomendasi penting untuk keberlanjutan usaha. Pertama, Dapur Gani disarankan segera menyusun SOP operasional tertulis agar standar kerja lebih jelas dan mudah diterapkan oleh seluruh karyawan. Yang kedua, ada pengelolaan keuangan. Perlu dibuat lebih sistematis supaya pemilik dapat melihat kondisi usaha dengan lebih akurat. Dan yang ketiga, ada pengembangan peralatan produksi juga menjadi hal penting untuk mendukung kapasitas dan kualitas produk. Yang terakhir, disarankan adanya
penelitian lanjutan dengan fokus yang berbeda, misalnya pada pemasaran atau kepuasan pelanggan. Sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa operasional UMKM Dapur Gani sudah berjalan cukup baik dan efisien. Usaha ini sangat mengutamakan kualitas serta kesegaran produk yang menjadi nilai utama dalam mempertahankan pelanggan. Dari sisi sumber daya manusia dan pelayanan, sistem kerja sudah efektif dan mendukung kelancaran operasional harian. Namun demikian, untuk mendukung perkembangan usaha ke depan, keberadaan SOP tertulis menjadi hal yang sangat penting agar operasional Dapur Gani lebih terarah, konsisten, dan profesional. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf untuk kekurangan, kesilapan dan kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.